Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Anggraini Puspitasari. Di video ini saya akan membahas mengenai evolusi tumbuhan dan evolusi hewan. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu evolusi? Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu sangat lama. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama. Yang pertama variasi, yang kedua reproduksi, dan yang ketiga seleksi. Dua mekanisme utama yang mendorong terjadinya evolusi. Pertama, ada seleksi alam. Seleksi alam mendorong terjadinya perubahan pada kondisi fisik dan kemampuan suatu populasi. Sebuah proses yang menyebabkan sifat pewaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan produksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi. Sebaliknya, sifat yang kurang menguntungkan atau merugikan akan menjadi lebih berkurang atau bahkan menghilang. Hal ini berakibat individu yang mempunyai kelebihan dan sifat-sifat yang menguntungkan lebih berpeluang besar untuk adaptasi dan bereproduksi, sehingga dapat menghindari kepunahan. Setelah beberapa generasi, adaptasi terjadi melalui kombinasi perubahan kecil, sifat yang terjadi secara terus-menerus dan secara acak. Secara sederhana, seleksi alam berarti yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan musnah. Dan yang kedua, hanyutan genetik. Hanyutan genetik yaitu sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat dalam suatu populasi. Teori evolusi yang biasanya dibahas itu berasal dari tiga ilmuwan. Yang pertama ada Charles Darwin. Dia punya pendapat bahwa evolusi itu terjadi karena adanya seleksi alam. Maksudnya seleksi alam itu apa? Jadi, menurut Darwin, alam itu dia akan menyeleksi sendiri makhluk hidup mana yang bisa bertahan, yang mempunyai karakteristik yang kuat, yang cocok untuk tetap bertahan hidup. Atau menurut istilahnya Darwin, survival of the fittest, artinya siapa yang kuat, dia yang akan bertahan. Untuk membuktikan teorinya, Darwin memakai contoh jerapah. Menurut Darwin, zaman dulu itu ada jerapah yang lehernya pendek dan yang lehernya panjang. Makanan jerapah ini adalah daun-daun yang ada di pucuk pohon. Karena pucuk pohon itu tinggi, jadi hanya jerapah yang berleher panjang yang bisa makan, sementara yang berleher pendek ini tidak bisa makan. Akibatnya, lama-lama yang berleher pendek ini dia akan punah karena tidak bisa mencapai makanannya. Sementara yang berleher panjang, dia ini bisa mencapai makanannya, jadi dia kuat untuk berkembang biak dan terus menambah generasi selanjutnya. Lalu yang kedua itu ada Jean-Baptiste Lamarck, atau yang bisa kita sebut itu Lamarck. Dia beranggapan bahwa evolusi itu terjadi karena adaptasi akibat tuntutan lingkungan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dia juga memakai contoh yang sama, yaitu jerapah. Tapi bedanya dengan Darwin, Lamarck itu berpendapat bahwa jerapah yang ada di zaman dulu semuanya itu berleher pendek. Nah, terus kenapa sekarang bisa panjang lehernya? Menurut Lamarck, karena jerapah-jerapah berleher pendek ini tidak bisa mencapai makanannya yang ada di tempat tinggi, mereka akan terus berusaha, akan terus menjulurkan lehernya. Jadi mereka menjulurkan lehernya semakin lama dari anak-anaknya, cicit-cicitnya,
itu lehernya semakin panjang. Dan suatu hari akhirnya di generasi sekian, itu lehernya cukup panjang untuk mencapai dahan pohon. Jadi mereka bisa berkembang biak dan tidak ada yang punah. Lalu yang ketiga itu ada August Weismann. Dia tidak berteori sendiri, dia lebih ingin tahu mana yang benar antara si Darwin dan Lamarck. Karena dia ingin tahu, maka dia melakukan percobaan. Tapi dia memakai tikus. Tikusnya ini berekor panjang, kemudian ekornya dia potong. Setelah ekornya dipotong, dia biarkan kawin dengan tikus lainnya yang ekornya sudah dipotong juga, dan hasilnya ternyata anaknya itu tetap berekor panjang. Anak yang berekor panjang ini dia ulangi semuanya, dia potong ekornya, dan dibiarkan kawin. Terus beranak lagi ternyata panjang. Dia ulangi terus sampai 21 kali, 21 generasi, ternyata kesimpulannya si Weismann setelah 21 generasi tikusnya itu tetap berekor panjang anaknya. Karena kesimpulannya seperti ini, maka August Weismann itu berteori bahwa adaptasi akibat tuntutan lingkungan itu tidak diturunkan. Karena itu, kesimpulan dari percobaan Weismann tidak sesuai dengan teorinya Lamarck, namun mendukung teorinya Darwin. Evolusi tumbuhan. Asal-muasal tumbuhan darat adalah peristiwa evolusi besar dalam sejarah bumi. Secara dramatis mengubah siklus geokimia dan lintasan evolusi taxa lainnya seperti metazoans. Awal mula tumbuhan darat dikarenakan adanya tumbuhan air yang disebut alga hijau. Bukti adanya tumbuhan tertua ini dilihat adanya tumbuhan yang berusia 450 tahun menyerupai tumbuhan lumut saat ini. Selama beberapa tahun berkembangnya, tumbuhan ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Evolusi tanaman gandum. Gandum yang banyak dibudidayakan saat ini adalah spesies modern yang telah mengalami evolusi panjang, yang dimulai sejak zaman prasejarah. Konstruksi genom gandum agak rumit karena adanya spesies Triticum yang diploid, yaitu 2 set kromosom, tetraploid yaitu 4 set kromosom, dan ada yang hexaploid yaitu 6 set kromosom. Proses evolusi awal gandum dimulai dari persilangan antara gandum diploid liar, yaitu Triticum uartu, dengan goat grass 1, yaitu Aegilops peltoides. Persilangan gandum diploid liar dengan genom mengalami proses hibridasi yang memiliki genom B yang berkerabat dekat dengan goat grass dengan genom BB sekitar 300.000 sampai 500.000 tahun yang lalu. Hibridasi antara gandum diploid liar dengan goat grass 1 menghasilkan spesies baru yaitu gandum emmer liar atau dengan nama latin Triticum dicocoides yang memiliki kromosom dengan genom. Hasil penggalian arkeologi menunjukkan gandum liar emmer di Israel dan Iran. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, manusia telah mulai melakukan budidaya gandum emmer liar. Proses hibridasi dan seleksi yang berlangsung secara alami maupun dengan campur tangan manusia menghasilkan generasi kedua spesies gandum baru, yaitu gandum durum atau makaroni dengan nama latin Triticum durum dan spelt atau Triticum spelt. Triticum durum diperoleh dari proses seleksi dan mutasi gandum emmer yang telah dibudidayakan. Gandum spelt diperoleh dari proses hibridasi antara emmer yang telah dibudidayakan dengan spesies goat grass atau dengan nama latin yaitu Aegilops tauchi yang kemudian menghasilkan generasi awal gandum spelt atau dengan nama latin Triticum spelta dengan genom. Proses mutasi yang terjadi
pada gandum spelt setelah beratus generasi ditanam menghasilkan spesies gandum modern, yaitu Triticum aestivum. Dengan genom, spesies ini merupakan gandum yang paling banyak ditanam di dunia dan digunakan sebagai bahan baku roti karena mempunyai kadar protein yang tinggi. Gandum ini mempunyai kulit luar berwarna coklat, biji keras. Setiap spikelet terdiri atas 2-5 butir bulir atau biji dan daya serap air tinggi. Selain spesies Triticum aestivum, gandum makaroni atau Triticum durum juga banyak ditanam saat ini, khususnya untuk bahan baku makaroni dan roti yang membutuhkan tepung gandum dengan daya mengembang yang rendah. Evolusi hewan. Selanjutnya saya akan membahas evolusi hewan, yaitu contoh hewan komodo. Kita tentunya sudah tak asing lagi dengan hewan khas Indonesia yang satu ini, biawak komodo atau cukup dipanggil komodo dengan nama latin Varanus komodoensis. Adalah sejenis kadal raksasa yang hanya dapat ditemui di beberapa pulau di Nusa Tenggara Timur, yakni Flores, Gili Motang, Gili Dasami, Komodo, Padar, dan Rinca. Dengan panjang mampu mencapai 3 meter dan berat 70 kg. Ia merupakan spesies kadal terbesar yang masih bertahan hidup. Banyak orang menganggap bahwa ukuran tubuhnya yang besar adalah akibat dari terjadinya gigantisme pulau atau island gigantism, yakni kondisi di mana tak ada karnivora besar lain di pulau-pulau tempat tinggal biawak ini, sehingga komodo tumbuh menjadi raksasa. Namun, dari hasil studi terbaru, didapat kesimpulan bahwa komodo di Nusa Tenggara Timur sebenarnya merupakan populasi relik dari spesies biawak raksasa yang berasal dari Australia. Sekumpulan fosil yang dinyatakan sebagai fosil komodo telah ditemukan di wilayah Queensland, Australia yang berusia lebih dari 3,8 juta tahun lalu pada kala Pliocene. Para ilmuwan berspekulasi bahwa leluhur komodo adalah sejenis biawak primitif dengan nama latin Varanus sp. yang diperkirakan berasal dari Afrika dan bermigrasi ke Australia yang menyeberangi samudra sekitar 40 juta tahun yang lalu, tepatnya pada kala Eosen. Kemudian, pada kala Miosen, 15 juta tahun yang lalu, terjadi sebuah tumbukan antara daratan Sahul, yaitu Australia Papua, dengan Sunda, yaitu Indo-Malaya, yang menyebabkan munculnya kepulauan Indonesia. Ini membuat komodo di Australia memperluas persebaran mereka hingga Pulau Timor. Pada kala Pleistosen, terjadilah sebuah periode yang kita kenal sebagai zaman es yang menyebabkan penurunan permukaan laut yang drastis, sehingga terciptalah sebuah jembatan darat yang menghubungkan pulau-pulau di Nusa Tenggara termasuk Flores dan sekitarnya, yang memungkinkan para kadal raksasa ini untuk mengekspansi pulau-pulau tersebut. Diperkirakan komodo saat itu menyebar ke seluruh kepulauan Nusa Tenggara. Di Flores, komodo merupakan predator darat terbesar di pulau tersebut selama akhir kala Pleistosen. Ia hidup berdampingan dengan sejenis bangau tongtong raksasa dengan nama latin Leptoptilus robustus, lalu gajah kerdil dengan nama latin Stegodon florensis dan Stegodon sondaril. Lalu ada kura-kura raksasa
dengan nama latin Megalocelis atlas, dan manusia kerdil alias hobbit dengan nama latin Homo floresiensis, serta beberapa jenis tikus raksasa dan sejenis biawak besar lain dengan nama latin Varanus hoigeri. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, diperkirakan terjadi sebuah letusan gunung berapi dahsyat di Flores yang menyebabkan kepunahan besar-besaran. Bangau raksasa, stegodon, kura-kura, serta para hobbit menghilang dari Flores, meninggalkan komodo dan beberapa tikus raksasa sebagai megafauna terakhir yang tersisa di pulau tersebut. Ketika zaman es berakhir setelah terjadinya periode glasial akhir, permukaan laut kembali naik sehingga kepulauan Indonesia kembali terpecah, menyebabkan komodo dan makhluk lain di Kepulauan Nusa Tenggara terisolasi dari benua utama. Populasi terakhir komodo di Australia punah pada akhir kala Pleistosen, yaitu 40.000 tahun yang lalu, bersama dengan berbagai jenis megafauna lain, termasuk spesies biawak raksasa yang bahkan berukuran lebih besar dari komodo itu sendiri. Megalania atau Varanus priscus yang merupakan kadal terbesar sepanjang masa yang mampu mencapai panjang tubuh hingga 7 meter. Sekian dari video saya. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan dan mau menyimak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.